bertemu lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kamu selalu sehat dan dengan senang hati menerima pembelajaran hari ini. Selamat belajar! Pada hari ini, kita akan belajar tentang memberi tanggapan dengan santun. Memberi tanggapan dapat pula diartikan dengan memberi pendapat tentang sesuatu. Ada dua aspek tanggapan, yaitu objektif dan santun. Objektif artinya sesuai dengan yang sebenarnya. Bahasa yang santun adalah bahasa yang sedap didengar, bertutur kata baik, dan tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Struktur teks tanggapan ada 3, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Konteks termasuk apa yang kita tanggapi, di mana dan kapan peristiwa itu terjadi. Sementara deskripsi lebih kepada apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi, diciptakan atau dihasilkan. Dan penilaian adalah apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu. Bahasa teks tanggapan. Bagaimana mengungkapkan pujian dan kritik dengan bahasa yang santun? Sangat menyenangkan menerima pujian, bukan? Siapapun kita pasti senang dengan pujian. Sayangnya, kita jarang sekali melihat orang memuji dengan tulus. Memuji dengan tulus harus kita biasakan, karena ternyata pujian yang tulus itu membawa perasaan positif terhadap orang yang kita puji karyanya, perbuatannya, ucapan, atau sesuatu yang memiliki nilai plus yang dihasilkan atau dilakukan oleh orang lain. Memuji merupakan komponen penting dalam kemampuan kita bersosialisasi. Nah, berikut beberapa hal yang perlu kita perhatikan bagaimana kita mengungkapkan pujian, kritik dengan bahasa yang santun. Yang pertama, memuji dengan tulus dan bukan basa-basi. Memuji dengan tulus dapat dirasakan secara langsung oleh orang yang kita puji. Secara khusus dapat kita lakukan dengan langsung memandang atau melihat orang yang kita puji. Contoh, kamu tampak ceria ya jika memakai baju warna itu. Itu lebih bagus kita katakan daripada kamu bagus memakai baju itu. Yang kedua, kita memuji dengan menghormati atau menghargai. Jangan sampai niat pujian kita itu diterima sebaliknya loh. Hati-hati memuji berdasarkan suku, agama, ras, atau penampilan fisik seseorang. Apalagi orang yang pertama kali kita kenal, kita harus menghindari hal-hal ini ya. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Ketika kita memuji, pastikan kita melihat konteks peristiwa atau waktu yang tepat. Maksudnya, ada pujian yang bisa diberikan kapan saja dan ada yang harus diberikan seketika. Nah, bagaimana sebaliknya apabila kita adalah orang yang menerima pujian? Mungkin banyak di antara kita yang merasa tidak nyaman ketika dipuji. Tapi menerima pujian secara santun lebih baik daripada mengelak atau menolak pujian. Meskipun kita tidak setuju dengan pujian itu. Menerima pujian itu menghargai pemberi pujian dan terhindar dari mempermalukan pemberi pujian, bahkan bisa menyakiti. Contoh cara yang bisa kita lakukan adalah, terima kasih, saya senang sekali. Wah, terima kasih ya, kamu baik sekali. Atau, terima kasih, saya mencoba mengerjakan dengan serius. Atau bisa kamu respon dengan, wah, terima kasih ya. Saya senang bisa menjadi inspirasi bagi orang lain.
Poin yang tidak kalah penting ketika kita memberi tanggapan kepada orang lain adalah memberi kritik yang benar. Memberi kritik yang benar akan mendorong seseorang untuk berkembang lebih baik. Kritik yang harus dihindari adalah kritik yang hanya mencari kesalahan, merendahkan, menjelekkan, dan menyakiti orang. Tujuan kita adalah memajukan orang atau person yang kita kritik. Hal yang lebih penting yang tidak boleh kita lupakan adalah cara mengatakannya. Bahasa yang santun dan tidak menyakiti menjadi lebih utama dibanding tujuan itu sendiri. Nah, bagaimana cara memberikan kritik yang membangun itu? Mulailah dengan cara positif, memuji dan menunjukkan apresiasi yang jujur dan tulus. Tidak menunjukkan emosi negatif seperti bahasa tubuh atau suara yang kasar, seperti merendahkan, contohnya kamu salah, atau ini gagasan yang bodoh, atau itu tidak masuk akal. Bahasa-bahasa seperti itu harus kita hindari. Karena fokus utama kita memberikan kritik adalah kekuatan keunggulan. Jadi kita harus melihat poin keunggulan yang kita kritik. Jadi kita bukan berfokus pada kelemahan atau keburukannya. Nah, mari kita mencoba mengkritik atau memberikan tanggapan dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang enak didengar dan tidak menyakiti orang lain. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar bagaimana kita memberikan tanggapan yang baik, yang positif, yang santun terhadap orang lain. Ayo mulai dari diri sendiri, lingkungan terdekat kita, keluarga, dan orang-orang yang di sekitar kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ibu selalu mengingatkan kamu untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kamu berada. Sering mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan ingat selalu untuk gunakan masker. Salam sehat dan semoga belajarmu menyenangkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.